Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pekan kali ini kita dapat belajar kembali pembelajaran tafsir. Untuk pekan ini insyaallah kita akan membahas tentang larangan perbuatan syirik. Semoga Allah mudahkan dalam belajar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang yang persekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima, barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, apakah itu syirik? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan berkaitan dengan definisi syirik. Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan khusus untuk Allah, seperti berdoa, meminta kepada selain Allah di samping berdoa, memohon kepada Allah, atau memalingkan suatu ibadah tertentu, misalnya, atau bernazar, doa dan lain sebagainya kepada selain Allah. Pengertian syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk, manusia maupun benda, yang seharusnya perbuatan itu hanya ditunjukkan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, mentaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sungguh sangat besar dosa orang yang mempersekutukan Allah. Macam-macam syirik, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membaginya menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin itu menambahkan rasa takut atau dosa kepada manusia. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Syirik besar, firman Allah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong. Jadi teman-teman sekalian, sangat dilarang, bahkan ini diharamkan untuk kita meminta pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam syirik besar. Yang pertama, syirik doa, yaitu di sampingnya berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Yang keempat, syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan Allah dengan hal selainnya dalam hal kecintaan. Adapun syirik kecil itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik zahir, yaitu yang nampak berupa ucapan dan perbuatan. Contohnya bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian memakai jimat, kemudian perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu, seharusnya kehendak Allah kemudian kehendakmu, kemudian beranggapan sial, dan yang kelima, ru'yah syirkiyah atau ru'yah dengan cara-cara yang syirik. Kemudian yang kedua, syirik khafi, yaitu syirik yang tidak nampak. Contohnya riya, ingin dipuji, sum'ah, ingin didengar orang. Baiklah Anda sekalian, inilah pembelajaran kita tentang syirik. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari perbuatan syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar.
Wasiat Luqman kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar." Semoga dapat diambil hikmah pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat walaupun belajar daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.